Hingga sebulan jelang pelaksanaan pilkada serentak, kampanye tatap muka masih mendominasi pelaksanaan kampanye pilkada di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian besar pasangan calon peserta pilkada memilih kampanye tatap muka yang diwarnai pelanggaran protokol kesehatan. Bawaslu menyatakan sebanyak 397 pasangan calon melanggar protokol kesehatan dalam kampanye tatap muka mereka dan 56 paslon diantaranya dibubarkan saat berkampanye. Meskipun pelaksanaan tahapan pilkada berlangsung dalam situasi pandemi COVID-19, nyatanya kampanye tatap muka tetap dominan, sedangkan kampanye daring terbilang minim. Namun, minimnya kampanye daring tak lantas menihilkan dugaan pelanggaran kampanye di media sosial. Akhir Oktober lalu, warga Sidoarjo digegerkan dengan beredarnya sebuah video yang viral di media sosial. Dalam sebuah ceramah, seorang pemuka agama dianggap berkampanye dan memojokkan dua paslon bupati dan wakil bupati Sidoarjo. Dugaan kampanye berbau sara ini telah dilaporkan ke Panwascam setempat dan panitia acara pun langsung dipanggil. Informasi yang diberikan oleh Pak Daryanto ini kemudian kita tidak lanjuti, kita plenokan, kita kaji untuk melakukan klarifikasi kepada semua pihak yang kita butuhkan terkait konten potongan video tersebut. Jadi langkah kita ini langkah awal tadi kita panitia sudah kita panggil. Berikut selanjutnya tadi Pak Dar yang memberikan informasi kita panggil. Nantinya misalkan yang bersangkutan dalam video itu juga nanti kita mintai keterangan. Saya lihatkan. Dugaan pelanggaran kampanye di media sosial juga terjadi di Surabaya. 2 November lalu, Gerakan Mahasiswa Zaman melaporkan paslon nomor 1 Surabaya, Eri Cahyadi Armuji, ke Bawaslu Surabaya dengan dugaan kampanye melibatkan anak di bawah umur. Pelapor menyertakan bukti lampiran, foto, dan bukti digital di media sosial Instagram milik @tangkitchen. Ada seorang anak umur 14 dan beliau pasangan nomor calon urut 1 itu hadir dan menjelaskan dengan tampilan adanya simbol-simbol kampanye, dan itu bagi kami adalah suatu ketidaktertiban. Tentu akan hadirnya GM Zaman untuk melaporkan hal ini tidak lain untuk mendorong terhadap Bawaslu agar lebih tegas, lebih tertib, di mana itu kita sama-sama ingin menciptakan pilkada, pilwali yang sangat kondusif, aman, dan tentu stabil. Bawaslu memperkirakan kampanye di media sosial akan sulit diawasi, terutama terhadap akun media sosial yang bukan resmi milik tim kampanye. Masa tenang soal media sosial nggak akan bisa terjangkau. Itu Facebook masih bisa jalan. Kemudian barangkali Facebook atau media sosial yang resmi didaftarkan oleh pasangan calon di kampanye bisa tertib. Tapi Facebook media sosial yang di luar tim kampanye ini banyak sekali, kata Ketua Bawaslu, Aban, yang kami kutip dari laman kompas.com. Kampanye daring seharusnya bisa menjadi solusi di masa pandemi. Realitanya, peserta belum banyak beranjak dari metode tatap muka dalam berkomunikasi dengan konstituennya. Di sisi lain, kampanye di media sosial, terlebih yang tidak terdaftar, rawan disusupi oleh kampanye gelap dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Tim Liputan Kompas TV. Ya, saudara, konten kampanye di media sosial diperkirakan akan sulit diawasi, terutama nanti pada masa tenang Pilkada Serentak 2020 yang akan berlangsung masa tenang tersebut di awal Desember. Mengapa konten kampanye di media sosial sulit diawasi? Bagaimana kemudian cara-cara terbaik mengatasi kemungkinan munculnya kampanye negatif di dunia maya? Bergabung secara daring untuk membahas ini, Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Republik Indonesia, Pak Abhan, serta anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi disingkat Perludem, Mbak Titi Anggraini. Mbak Titi, Pak Abhan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya, senang melihat Pak Abhan dan juga Mbak Titi sehat. Kita ngobrol ya pagi hari ini berkaitan dengan pengawasan tahapan pilkada serentak, terutama kampanyenya berkaitan dengan media sosial. Benar ya Pak Abhan ya, Bawaslu bahkan sudah memprediksi sampai ke masa tenang nanti yang kita akan bicarakan juga nanti. Tapi pada masa saat ini media sosial
sulit ya kampanyenya ini diawasi berkaitan dengan situasi kampanye-kampanye untuk pilkada serentak, Pak Afan? Ya, jadi memang bahwa ketika pelaksanaan tahapan kampanye atau pilkada di tengah pandemi COVID ini sebenarnya kita mendorong ya untuk pasangan calon tim kampanye menggunakan media sosial sebagai sarana metode untuk kampanye yang lebih masif gitu kan. Ya. Karena bahwa pertemuan yang sifatnya mengundang massa itu sudah dibatasi ya. Hanya pertemuan terbatas itu pun hanya dibatasi 50 orang. Artinya selebihnya didorong untuk ke media sosial atau medsos ini. Tetapi memang ada persoalan lain terhadap kampanye di media sosial ini. Yeah. KPU sudah mengatur sedemikian rupa misalnya bahwa akun-akun itu harus didaftarkan oleh peserta atau tim kampanye atau pasangan calon kepada KPU. Dan dibatasi sebenarnya kalau nggak 10 atau 20 masing-masing akun itu. Yeah. Dalam pengalaman kami bahwa kalau yang akun didaftarkan ini bisa kami monitor dan tertib itu kan. Tetapi masalahnya adalah akun-akun milik pribadi yang di luar tim kampanye atau di luar dari pasangan calon ini yang sangat marak sekali. Karena memang kita ketahui namanya medsos ini kan sangat terbuka sekali ya. Yeah. Yang kami khawatirkan adalah nanti ketika pada posisi masa tenang. Kalau akun kemudian media sosial kampanyenya hal yang sifatnya unjuk diri, kemudian pencitraan, kemudian adu kobra misalnya, ya gak masalah. Tetapi kalau nanti ini isinya adalah sara, ujaran kebencian, hoax, itulah yang saya kira ini kita khawatirkan. Tentu kami juga koordinasi terus dengan misalnya Kominfo dan juga pihak-pihak terkait semacam ini akun-akun yang platform yang ada di Indonesia, kami juga sudah menjalin kerjasama ya. Dalam arti nanti ada hal-hal yang memang itu melanggar dalam kajian kami, maka kami akan minta untuk segera di take down ya. Dan juga Kominfo juga untuk memonitor apakah rekomendasi kami untuk di take down oleh platform ini sudah dilakukan atau tidak. Kalau tidak dilakukan, tentu Kominfo yang harus bertindak. Sekali lagi memang ini butuh literasi juga publik ya dalam media sosial sebagai sarana kampanye. Oke, secara umum seperti itu. Tapi menariknya Mbak Titi, di masa kampanye untuk pilkada serentak 9 Desember nanti ini, sebetulnya menurut Perludem juga seperti apa? Tidak masif betul sebetulnya ya media sosial. Kan diminta dikurangi tatap muka, tapi ternyata tatap muka juga masih diupayakan karena itulah yang saya menyebutnya sudah menjadi kebiasaan atau budaya demokrasi Indonesia. Kayaknya kalau nggak ketemu kampanyenya itu belum kampanye gitu. Atau nggak ada dangdutan ya Pak Afan ya? Nah, kalau nggak ada dangdutan tuh bukan kampanye katanya gitu. Nah Mbak Titi, menarik juga berkaitan bahwa tatap mukanya tetap jalan, media sosialnya sebetulnya belum dimaksimalkan, tapi pelanggaran-pelanggarannya mesti kita awasi terus, Mbak Titi. Ya, kalau pelanggaran di media sosial sebenarnya bukan hanya khas pilkada di masa pandemi ya, Mas Bayu. Iya, kalau betul. Kita rujuk kembali kepada sebenarnya tren pelanggaran di media sosial itu mulai menguat ketika pilkada DKI Jakarta 2012. Lalu di 2014 kita mulai ada bibit-bibit polarisasi di mana kemudian media sosial terpenetrasi secara luar biasa untuk kepentingan kampanye, baik yang sifatnya personal ataupun yang sifatnya formal. Kalau yang formal itu kan tadi tim-tim kampanye resmi ya. Nah kalau personal ini para simpatisan yang menggunakan media sosial sebagai ekspresi politik mereka dan tidak terhindarkan kadang-kadang mereka memposting sesuatu yang informasinya bisa bersifat disinformasi ataupun misinformasi. 2019 saya kira agak luar biasa ya, menjadi bisa dikatakan semacam kita merasakan turbulensi pertama media sosial kita sebagai instrumen politik begitu. Nah di masa pandemi memang agak unik Mas Bayu karena kita tidak bisa melakukan generalisasi karena kompetisinya ada di 270 daerah. Sehingga 270 daerah ini punya karakternya masing-masing. Jadi ada daerah yang intensitasnya mungkin dari sisi friksi politik di media sosial cukup tinggi, tetapi juga ada daerah yang bisa dikatakan adem ayem saja. Itu kenapa? Itu kenapa? Karena jaringan internet mungkin?
Ada banyak faktor. Yang pertama, faktor kontestan. Jadi kalau kontestannya terpolarisasi head to head, itu kecenderungan untuk kompetisinya lebih hangat sangat besar. Termasuk juga misalnya kalau kita lihat Kota Makassar ya. Kota Makassar itu calonnya tidak 2, tapi ada 4. Ya. Tapi kompetisinya sangat panas karena apa? Karena repetisi dari kompetisi 2018 lalu yang calon tunggal kalah dan kemudian ternyata baik calon tunggal dan petahana yang tidak maju kembali berkompetisi. Jadi intensitas kompetisi dan tingkat keketatan kompetisi itu mempengaruhi juga dinamika kampanye di media sosial. Yang kedua, sarana dan prasarana. Tentu ini sangat mempengaruhi. Dan yang ketiga, ternyata termasuk juga kami menemukan di Pilkada 2020 ini ujaran yang mengarah kepada pelecehan seksual terhadap kandidat di media daring itu juga terjadi terutama dan memang terjadinya pada kandidat perempuan. Perludem dan Saraswati mengidentifikasi 17 risiko kampanye politik di media sosial. Antara lain misalnya penyebaran hoax, lalu kemudian adanya buzzer-buzzer yang memprovokasi, akun-akun bot, ujaran kebencian, dan termasuk juga pelecehan seksual di dalamnya. Meskipun memang dari sisi penetrasi dia tidak seintens pertemuan tatap muka. Dan ini bukan hanya khas Indonesia, pertemuan tatap muka yang dianggap lebih efektif ketimbang kampanye di media sosial atau media daring. Di Korea Selatan pun demikian, di Mongolia pun demikian. Bahkan kalau kita lihat pemilu Amerika Serikat yang terakhir, termasuk misalnya pendukung Partai Republik, itu kan lebih senang berinteraksi langsung ketimbang menggunakan media daring atau media sosial. Meskipun di sana belanja iklan kampanyenya itu gila-gilaan, jutaan dolar begitu ya. Nah di kita ini jangan lupa Mas Bayu, iklan kampanye belum dibolehkan ya Pak Abhan ya. Iklan kampanye itu hanya boleh 14 sebelum hari sebelum masa tenang. Nah tetapi kan kalau kita lihat promosi figur politik sudah mulai tuh Pak di berbagai akun media sosial. Nah ini juga menjadi semacam harus sesuatu yang kita antisipasi. Jangan-jangan nanti intensitasnya meningkat ketika iklan kampanye dibolehkan. Kalau iklan kampanyenya resmi mungkin kita lebih bisa kendalikan ya Pak. Tetapi kalau iklan politik yang berbumbu-bumbu kampanye, nah itu yang memang Bawaslu dengan platform dan Kominfo harus jelas betul tupoksi dan bagaimana tindak lanjut di dalam penanganannya. Ya, berkaitan dengan apa yang kemudian terjadi di Pilkada 2014 Pilpres dan 2019 Pilpres begitu, Mbak Titi, apa yang kemudian kita udah belajar lah bagaimana media sosial itu begitu kencang dan kemudian sebenarnya banyak pelanggaran. Apa yang bisa kita lakukan di masa Pilkada serentak ini untuk memperbaiki pengawasan dan penindakan misalnya dalam bayangan Perludem? Ya, kami apresiasi ya, Bawaslu dan Kominfo serta KPU itu sudah punya yang namanya Memorandum of Action atau nota kesepakatan aksi. Minimal mereka sudah memperjelas apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak dan apa yang harus dilakukan ketika mereka menemukan pengawasan yang berkaitan dengan pelanggaran, baik dari sisi konten ataupun dari sisi prosedur kampanye. Tetapi itu saja tidak cukup karena media sosial ini rimba belantara yang sangat besar. Oleh karena itu partisipasi masyarakat, dukungan media, edukasi politik jangka panjang itu harus terus dilakukan. Termasuk yang paling dekat adalah memudahkan bagaimana mekanisme masyarakat untuk melaporkan. Tentu masyarakat harus diberitahu bahwa mau kampanye di media sosial, mau kampanye secara konvensional, kalau sesuatu itu dilarang ya dilarang. Tidak boleh menyebarkan kabar bohong, tidak boleh mengadu domba, tidak boleh menyebarkan kebencian. Itu kan pakem baik di media sosial atau di media nyata atau konvensional yang tidak boleh sama sekali kita lakukan pelanggaran. Nah kebanyakan di masyarakat kita, karena ini berkaitan dengan literasi politik dan literasi digital, menganggap interaksi di media sosial itu interaksi personal. Jadi kalau dia posting, itu seolah-olah dampaknya hanya pada dirinya. Begitu. Lupa karena bahwa ini seluruh dunia bisa melihatnya, begitu kan? Betul. Nah, jadi implikasi-implikasi ini yang harus terus disampaikan kepada publik, termasuk peran dari pasangan calon untuk mengedukasi pendukung mereka,
Jadi masa pandemi ini bukan hanya harus dimanfaatkan untuk kampanye di media digital dan media sosial, tetapi juga aktor politik ambil peran melakukan literasi digital kepada para pendukung, sehingga kampanye mereka tidak kemudian menjadi permasalahan di kemudian hari. Oke, ya. Pak Afan, apa sih yang kemudian, kalau saya pasangan calon yang akan mengikuti Pilkada Serentak 2020, apa yang membuat saya khawatir atau takut bahwa tim media sosial saya ini akan berbuat hal-hal yang tidak baik begitu, yang resmi maupun yang tidak resmi? Apa yang bikin saya kapok kalau ada pelanggaran terhadap hal-hal semacam itu di media sosial? Itu ada nggak? Dan bisa seberapa cepat sanksinya itu? Jadi gini, bahwa terkait potensi pelanggaran kampanye di media sosial ini kan juga ada sanksi administratif dan juga ada sanksi pidananya. Ya. Sanksi pidana juga bisa dikenakan unsur bisa setiap orang juga. Ya. Tentu kalau misalnya bahwa kalau undang-undang pidana pemilihan sangat terbatas unsur dan pemenuhan buktinya, tetapi juga di sisi lain ada undang-undang di luar undang-undang pemilihan yang bisa menjerat terkait dengan persoalan kampanye di media sosial yang kontennya ada ujaran kebencian. Misalnya pasal pidana pencemaran nama baik begitu, itu bisa dimasukkan juga ya. Ya, kemudian undang-undang ITE itu kan, IT itu, nah IT juga bisa itu kan. Pasal KUHP 310 dan 311 sudah masuk. Artinya apa? Ini sebetulnya yang harus dipahami oleh semua pihak, menggunakan media sosial dengan bijak dan dengan baik sebagai sarana untuk kampanye dan sebagainya. Jangan kemudian ini jadikan ruang untuk hoax, kemudian informasi yang menyesatkan dan sebagainya. Maka apa yang tadi disampaikan Bu Mbak Titi, betul kami sudah ada MOE dengan KPU, Kominfo, dan juga dengan lembaga lain. Ya, ada 3 komitmen. Komitmen itu berisi adalah melawan hoax, kemudian melawan informasi yang menyesatkan, melawan informasi yang menimbulkan permusuhan berdasarkan SARA dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini. Itulah saya kira yang harus dipahami oleh semua pihak, bahwa ada ancaman-ancaman pelanggaran ini baik pidana maupun administratif ya, bagi yang melanggar ketentuan regulasi dalam pilkada ini dan undang-undang lainnya. Dengan ada MOU seperti itu, Pak Afan, ini berarti akan lebih cepat kalau misalnya ada akun media sosial yang dianggap melakukan pelanggaran kampanye misalnya, itu bisa cepat di take down. Itu akan terjamin seperti itu? Iya, betul. Kalau persoalan take down kami sudah jalan dan sangat respon ya, platform yang ada di Indonesia ini itu kan. Persoalannya adalah sekali lagi karena akun media sosial sangat terbuka, pagi hari kita take down, besok tumbuh lagi itu kan. Oh begitu. Itu yang jadi problem ya kan. Karena dengan mudahnya orang membuat akun nih, hari ini akun di take down, besok ganti lagi akun dengan nama lain dan sebagainya itu. Dan saya kira ini Kominfo pun mengakui bahwa ini saling bekejar antara men-take down kemudian tumbuh lagi dan sebagainya. Sekali lagi bahwa ini yang sangat kita butuhkan adalah bagaimana edukasi, literasi untuk bisa menggunakan media sosial dengan baik dan bijak untuk tidak disalahgunakan. Ya. Oke, Pak Afan, satu lagi yang tadi Mbak Titi juga sampaikan, kalau ada laporan-laporan bisa saja dari pasangan calon yang dirugikan atau dari masyarakat secara umum yang merasa bahwa konten ini mengganggu dan tidak pantas hadir di media sosial berkaitan dengan pilkada serentak. Itu mereka laporkan. Bawaslu punya salurannya, saya meyakini itu. Tapi itu seberapa cepat diterima laporannya dan ditindaklanjuti, Pak Afan? Kami punya saluran dengan Bawaslu ya, dan juga akun-akun media sosial kami. Ya. Tentunya bahwa kecepatan menjadi komitmen kami. Persoalannya adalah kalau soal hukum ini soal pembuktian, ya kan? Maka tentu tidak bisa kemudian kalau ini dugaan pidana kami tidak menelusuri lebih lanjut tentang pembuktiannya. Maka masih dibutuhkan waktu kami untuk menelusuri terkait dengan pengumpulan bukti-bukti. Dan kami sangat dibatasi oleh ketentuan undang-undang soal waktunya. Waktu kami cukup pendek, hanya 5 hari. Maka 5 hari itulah kami harus bisa menentukan sikap laporan ini apakah memenuhi unsur pelanggaran administratif atau pidana atau pelanggaran undang-undang lain. Jadi pada prinsipnya laporan ini kami punya kewajiban untuk sesegera mungkin menindaklanjutinya dalam waktu maksimal 13-25 hari.
Itu yang menjadi komitmen kami dan itu ketentuan dari undang-undang. Kalau kami melampaui itu tentu akan jadi persoalan. Kita bisa diadukan ke soal profesionalisme kerja dan sebagainya. Ya. Yeah. Jadi saya kira masyarakat bisa menyampaikan informasi kepada ke Bawaslu atau ke akun-akun media sosial kami yang resmi, ada Facebook, ada Twitter dan sebagainya. Mbak Titi, tanggapan mengenai penindakan ini? Ya, penindakan di media sosial, kita ingat-ingat ya Mas Bayu 2019, itu ada beberapa pendukung yang diproses hukum dengan Undang-Undang ITE dan bahkan ada yang dengan KUHP. Ya. Akhirnya apa? Yang rugi kan pendukung sendiri, begitu ya? Sebetulnya ya. Yang menjadi mereka yang berkontestasi kemudian mendapatkan kekuasaan, tetapi kan pendukung akhirnya mendapatkan penderitaan begitu. Hanya karena militansi yang tidak didukung oleh literasi atau edukasi digital yang baik. Ya. Jadi kepada para pendukung, kalau kita ingin menginginkan pemimpin yang baik, maka gunakanlah ekspresi politik yang juga baik begitu. Sebab ya tadi, kalaupun kita melanggar hukum, para pemimpin yang berkontestasi juga tidak bisa berbuat apa-apa. Karena beban itu kan harus kita sendiri yang menanggung karena kita yang melakukan pelanggaran. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan mekanisme pelaporan tadi, saya kira langkahnya kalau dari sisi hukum kan memang Bawaslu. Tapi dari sisi dampak buruk penyebaran itu sendiri, tanggung jawab platform juga harus kita minta, Mas Bayu. Karena sebenarnya platform itu yang lebih punya akses untuk tadi, misalnya soal take down dan lain sebagainya. Meskipun untuk men-take down itu jangan sembarangan juga. Jangan sampai misalnya ada kesan, oh karena perbedaan pilihan politik, kalau pendukung si A akan cepat sekali di-take down, kalau pendukung si B akan dibiarkan. Jadi kebebasan berekspresi, berpendapat, karena itu adalah elemen demokrasi juga tetap harus dilindungi. Yang namanya ujaran kebencian itu nggak ada urusannya dengan kebebasan berpendapat, itu sudah jelas tuh. Apa saja unsur-unsurnya begitu ya. Menyebarkan kabar bohong juga demikian. Tetapi memang terhadap Bawaslu ini transparansi proses penanganan juga diperlukan sehingga masyarakat juga bisa memahami kalau mereka melakukan pelanggaran mereka akan diproses, tetapi juga prosesnya akan berkeadilan sehingga tidak ada semacam spekulasi-spekulasi, apalagi ini kita pilkada luar biasa di Tangsel juga intensitasnya mulai panas karena saya warga Tangsel. Jadi transparansi dan keterbukaan Bawaslu di dalam menangani setiap kasus itu akan membantu kepercayaan dan mendinginkan situasi kondisi yang ada di masyarakat. Oke, kita jeda dulu untuk nanti mendengarkan tanggapan. Bagaimana Bawaslu bisa transparan dan juga berkeadilan nggak dalam menanggapi berbagai hal laporan-laporan yang terjadi selama masa kampanye Pilkada serentak. Tetap bersama kami.